Sesaat lagi, Anda akan mengikuti dialog interaktif bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. 98.5 FM Radio The Mini Station. Selamat siang, Apmeni, apa kabar Anda? Kembali lagi saya Santi Rosalia bersama Anda dalam dialog interaktif bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Yang sudah diinformasikan di sosial medianya Apradio, hari ini Anda bisa mengikuti dialog interaktif ini melalui line Instagram kami live dan juga YouTube kami di Apradio Semarang, dan jangan lupa follow juga ya Instagram Apradio SMG, dan Anda juga bisa mengikuti melalui WhatsApp kami di 0878 33 300 400. Dan tidak terasa sudah hari kedua ya di bulan suci Ramadan ini, dan suasana di Semarang saat ini sih cukup teduh, jadi tidak terlalu haus ya. Tapi bicara soal puasa bukan haus dan lapar saja. Untuk itu hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Bapak-Bapak dan Ibu anggota Dewan dari Provinsi Jawa Tengah DPRD tentang hal-hal yang menyangkut bulan suci Ramadan dan juga tentang Lebaran. Ada pertama kemarin ya informasi bahwa kita boleh mudik, kemudian tidak. Dan akhirnya seperti apa kita akan diskusikan hari ini. Langsung saja kita hadirkan narasumber di studio. Ada Bapak Ferry Wawan Cahyono SPI MSI. Bapak ini adalah Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah. Selamat siang Pak Ferry, apa kabar? Selamat siang Mbak Santi. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Itu yang utama ya Pak ya. Di era pandemi kabar yang paling dirindukan adalah sehat walafiat, begitu. Dan ini ada juga Bapak Haji Abdul Aziz SAG MSI. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Selamat siang Pak Aziz, apa kabar Pak? Selamat siang, baik kabarnya. Assalamualaikum pemirsa Apmenia. Ya, ini jauh-jauh dari Rembang ya Pak ya. Kita khusus tunggu. Untuk siaran di Apmenia. Kita tunggu dari Kaligawe, kita sudah pantau. Oh, Pak Aziz sudah ada di titik ini gitu ya. Kita tunggu ya. Dan satu lagi juga narasumber kita jauh-jauh dari Kota Pemalang ini ya, Ibu Hajah Irma Setiawati SEMM. Beliau adalah Sekretaris Komisi A DPRD Jawa Tengah. Selamat siang Ibu. Selamat siang dan assalamualaikum untuk Apmania. Waalaikumsalam. Semuanya saja untuk tetap semoga sehat-sehat. Terima kasih. Dan jangan lupa untuk bahagia. Oh iya. Karena kalau bahagia, dengan bahagia ini menguatkan imun. Oh betul terhindar Ibu. dari COVID. Iya. Amin. Informasi amin. pertama, Ibu nggak datang ya? Katanya gregesi gitu ya Bu. Saya deg-degan loh ada Ibu. Karena ini hari ini kita akan bicara soal bersangkutan dapur ya Bu ya, jadi butuh teman untuk curhat. Enggak, karena ternyata kita ketemu satu betul. di beliau kan Pekalongan, jenengan Pekalongan. Saya dari Pekalongan ya, salah satu dapil Ibu ya. Iya, salah satu dapil saya ketemu di sini. Baik, hari ini temanya adalah menghadapi Ramadan dan persiapan Idul Fitri di era pandemi. Dan diharapkan memang kondisi seperti ini itu semuanya harus tetap mengikuti protokol kesehatan ya Pak ya. Dan bicara soal Ramadan, biasanya ada harga-harga yang mulai dirisaukan oleh masyarakat, dan bagaimana masyarakat ini tidak panik buying atau menumpuk sembako gitu ya Bu ya. Nah, seperti apa sih sebetulnya hal-hal yang membuat faktor harga-harga naik di saat-saat seperti ini? Pak Aziz atau Ibu, monggo silakan. Ibu dulu ini. Pak Aziz kayaknya takut banget ya sama Mike. Enggak, karena ini urusan ibu-ibu, urusan emak-emak iya, gitu betul, ya. betul. Memang ya inilah kadang-kadang kalau sembako naik melejit itu karena berarti permintaan pasarnya itu banyak, tinggi, kemudian stoknya kurang. Okay. Dan kalau sayur mayur ini tidak bisa ditumpuk. Ini berarti panennya mungkin kalau kemarin harga lombok itu sampai 150.000. Iya betul Bu. Dan alhamdulillah sekarang sudah turun sekitar 40.000-an. Ini cabai rawit yang paling mahal itu. Iya, yang melejit banget itu cabai rawit merah. Itu kalau bahasanya ibu-ibu jempleng atau lombok setan. Oh iya. Lombok setan kalau familiarnya lombok setan. Tambah setan lagi setelah harganya 150.000 per kilo. ini sudah emosi, iya. Ini sudah jadi turun bebas. Pedes, iya. Padahal sebenarnya kalau pedesnya lombok itu tidak seberapa. Daripada pedesnya kata-kata. Enggak. Curcol ini Bu Irma.
Oke, ini berarti sekarang Kata-kata sudah menurun ya Bu ya. Iya, ya ini karena memang permintaan, dan lagi pula kalau pas posisi yang bisa disimpan, posisi seperti ini karena sudah tahu permintaan akan banyak dan khawatir harganya naik lagi, akhirnya menumpuk. Oke. Menumpuk, menyimpan, ya disimpan, kecuali yang kayak sayur mayur, lombok itu nggak bisa betul. disimpan ini. Akan Kalau membusuk disimpan, iya, meskipun dikeringkan itu rasanya sudah beda. Ya. Oke, baik. Dan itu bisa dipastikan setiap momen itu ya Bu ya? Setiap momen itu, dan kalau lombok itu pada saat hujan. Kalau hujan itu memang lombok gagal panen. Oke. Jadi kalau lombok itu kena hujan langsung rontok dan busuk. Lombok, tomat itu langsung seperti itu. Betul. Nah, ini harga ayam potong itu yang juga naik kayaknya Bu di pasar ya? Oh iya, harga ayam potong juga naik. Naik, ya itu karena permintaannya banyak. Permintaan banyak. Dan mungkin untuk warung-warung ini kan bisa, kalau ayam potong ini bisa di freezer. Oh ya. Jadi di frozen, dibekukan. Jadi itu bisa disimpan. Dan makanya banyak yang numpuk. Saya yakin banyaknya yang numpuk untuk persiapan nanti Lebaran, lebih takutnya naik lagi gitu. Oh iya betul. Untuk jaga-jaga. Jadi tetap hukum ekonomi ya Bu ya, demand and supply tadi ya Bu ya. Baik, dan apakah dengan kondisi seperti ini bisa dipastikan itu adalah setiap momen? Perlukah regulasi atau kebijakan yang diberikan untuk bisa membuat masyarakat jadi lebih tenang Bu? Sebenarnya pemerintah itu sudah memberikan acuan harga, sudah memberikan ini harga sekian. Namun mohon maaf, prakteknya di lapangan penjual kan pasti pingin mengeraup untung sebanyak-banyaknya. Oke. Nah, sehingga di situ tidak ketemu antara, kadang-kadang kan pemerintah pengawasannya juga nggak bisa mengawasi ke pasar-pasar dan mungkin tidak bisa mengawasi langsung ke para penjual ini. Lalu yang berbahaya seperti itu. Artinya kebijakan ini apakah sudah tepat atau seperti apa Bu? Kalau tadi disampaikan sebetulnya sudah ada ya patokan-patokan itu. Sudah ada. Nah, tinggal bagaimana di lapangan, karena ini pengaruhnya juga ke masyarakat. Iya, di lapangan meskipun sering ada operasi pasar, untuk betul. Menghindari itu, menguatkan, kadang-kadang pemerintah itu mengadakan operasi pasar, operasi jateng, dan kemudian ada pembagian sembako murah, itu loh, penjualan sembako murah. Itu ada seperti itu, ada bazar sembako murah. Tapi itu tidak jangkauannya kan juga tidak bisa memenuhi seluruh masyarakat di Jawa Tengah. Oke. Nah, ini apakah dari masyarakat juga bisa diberikan ruang Bu untuk istilahnya apa ya? Bukan mengadu ya, tetapi memberikan informasi kalau ada harga yang tidak wajar di daerah ini atau seperti apa Bu? Masyarakat itu kalau saya kadang-kadang kalau yang ke pasar, kalau ke pasar ini pasar tradisional loh. Betul. Ini kan mohon maaf hampir jarang mengetahui. Hampir jarang yang berangkat itu ibunya. Yang berangkat jadi sudah ada asistennya ya. Jadi kan kita sudah terima aja, jadi tidak bisa menerima langsung informasi seperti itu, tidak bisa. Oke. Baik, kecuali menurut saya loh, tapi kebanyakan memang begitu. Yang turun, yang ke pasar itu pasti kalau di mall itu harga standar sudah terukur. Tapi kalau di pasar tradisional susah. Gimana Pak Aziz? Ada tambahan? Monggo. Iya, kalau yang terakhir itu saya teruskan berarti salahnya masyarakat. Salahnya sendiri nggak langsung turun ke pasar kan begitu, menyuruh jadi kalau pembantu. Saya turun langsung Pak. Iya. Kemarin minggu lalu harga lombok setan itu 15 Pak, terus naik lagi 17. Saya bilang ini kan roller coaster ya, naik turun Iya, gitu ya. Ya kalau Mbak Sika langsung turun, Mbak siapa Mbak Sinta? Santi langsung turun, Sinta. Ingatlah sama Sinta. Iya, kalau langsung turun tahu, dan saya yakin juga banyak yang langsung turun ya. Segmentasi masyarakat kelas bawah, agak menengah dikit gitu ya, sama Mbak Santi ini. Itu pasti langsung turun dan pasti merasakan awalnya pikiran hati karena naik lombok jempling awal. Kondisi yang ada di lapangan mungkin itu ya. Saya translate ya Pak. Iya. Apalagi itu selalu terjadi menjelang hari Lebaran, hari-hari penting, kumpulnya keluarga. Nah,
Kalau lalu kemudian saya kaitkan dengan larangan mudik, ini tepat sekali, sehingga bagaimana mudik ini efektif menyebabkan berkumpulnya keluarga pada saat-saat Lebaran itu terkurangi, ada distorsi. Syukur-syukur lumayan besar, sehingga kebutuhan untuk masak-masak itu menjadi lebih terkendali, sehingga juga akhirnya kebutuhan terhadap bahan-bahan pokok ini juga tidak melonjak, sehingga akhirnya endingnya itu mudah-mudahan kemudian tidak terjadi apa yang selalu sering muncul, apa naiknya harga-harga kebutuhan pokok. Itu di satu sisi kalau kita kaitkan dengan kebijakan larangan mudik ini. Mudah-mudahan efektif gitu. Yang kedua, pada sisi yang lain saya kira tidak bisa juga kita cegah-cegah masyarakat ketika puasa begini ini bukonya ya lebih mewah Pak daripada makan siang. Lebih mewah daripada biasa-biasanya. Semua harus tersaji kan begitu. Lebih komplit ya Pak. Karena 4 apa? Sehat 5 sempurna plus. Iya, gitu ya. ini karena pengaruh apa ya? WA juga, karena setiap hari itu kan di grup-grup selalu tersaji makanan-makanan enak gitu kan. Statusnya. Iya, statusnya. Jadi mereka termotivasi untuk menyediakan lebih banyak. Betul. Sehingga kebutuhan juga semakin besar. Nah, ini yang terakhir ini saya mau kaitkan dengan fungsinya pemerintahan. Jadi tetap kita mendorong DPR untuk pemerintah menjelang waktu-waktu genting, menjelang waktu-waktu khusus seperti Ramadan dan Lebaran itu semakin aktif melakukan pantauan pasar. Kalau misalnya di jadwal seminggu, biasanya yang selama ini dilakukan ya ditingkatkan lagi, diperbanyak lagi, mungkin 3 hari sekali, disebar saja pantauan itu agar harga juga terkendali. Karena kadang-kadang memang kalau tidak ada pantauan, harga itu sering melonjak, terutama terkait kebutuhan pokok yang bisa disimpan, yang tadi disinggung oleh Bu Erna, disimpan pada saatnya kemudian dikeluarkan dengan ledakan harga. Betul. Itu adalah permainan pedagang ya? Iya, kami sudah memantau Mbak Sinta Santi. Sinta lebih penting dari Santi, Pak. Mbak Santi. Ya, Gubernur juga sudah menyampaikan stok aman. Saya lihat beberapa kabupaten kota juga sudah menyampaikan stok di kabupaten saya aman. Pekalongan, Pati, Brebes, Pemalang ya itu sudah bilang aman. Tapi belum semua. Mestinya semua kabupaten rilis lah kondisi stok pangannya, sehingga bisa kita pastikan kondisi masyarakat stabil, tidak was-was ya, sehingga mereka juga kemudian termotivasi untuk memborong atau menumpuk stok kan begitu. Jadi itu tambahan saya. Jadi ini disampaikan bahwa di beberapa kabupaten sudah menyatakan stok pangan aman ya Pak ya. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir sehingga harus panik buying, memborong kemudian menyimpan dan menumpuk, itu juga nggak sehat ya kalau makanan disimpan-simpan. Nah Pak, ini yang lebih menggelitik adalah sebuah kebijakan tidak boleh mudik lagi ya di tahun ini Lebaran. Nah, apakah salah satu tadi kalau Pak Aziz bilang salah satunya adalah menekan biar orang yang di rumah tidak usah masak banyak, jadi belanjanya nggak banyak ya. Tapi sebenarnya apa sih Pak yang membuat larangan ini kembali dimunculkan oleh pemerintah untuk tidak mudik di Lebaran ini? Monggo Pak Ferry mungkin. Ya, sekira terima kasih Mbak Santi ya. Siang ini kita ceria tadi ya membahas berbagai isu aktual dalam hal ini pangan dan larangan mudik ya. Mbak Santi, yang pertama saya kira tadi ya memang
awal 2 Ramadan ini alhamdulillah lancar ya. Lancar, dan semoga kita terus diberikan kekuatan dalam menjalankan ibadah puasa ini dan terus tetap produktif menjalankan aktivitas kita. Mbak Santi, memang tadi ya ada beberapa hal yang kadang kita cemaskan terhadap tadi ya pangan, lebih-lebih di high season ya. Nah, saya kira memang secara periodik grafik ini fenomena Ramadan ini memang akan terjadi peningkatan konsumsi masyarakat. Itu sudah secara teori grafik pasti akan terulang itu. Kalau tadi ya konsumsi masyarakat itu karena memang ya itu tadi masyarakat saat puasa tadi disampaikan Pak Aziz tadi ya, makanannya biasanya lebih komplit. Kemudian nanti mungkin menjelang kadang anak-anak bajunya harus minta baru lagi. Iya kan, kemudian nanti suatu di pertengahan kita sudah perusahaan sudah mulai memberikan THR. Kemudian di situ maka kemudian konsumsi masyarakat tentu pasti akan tinggi. Nah, positifnya adalah peningkatan konsumsi masyarakat ini akan menggerakkan roda perekonomian. Nah, di saat ekonominya lesu ya, memang daya dorong kita untuk mengungkit ekonomi kita itu hampir lebih besar adalah ditopang oleh peningkatan konsumsi masyarakat. Konsumsi masyarakat. Nah, oleh karena itu saya kira ini menjadi satu sisi positifnya. Nah, terkait dengan tadi disampaikan juga oleh teman-teman bahwa memang disampaikan bahwa stok pangan di Jawa Tengah ini khususnya sudah dinyatakan aman. Agar apa? Agar menjadi satu pemahaman secara bersama oleh masyarakat bahwa tidak akan terjadi permainan ya, satu permainan harga. Harga bahwa biasanya kan harga tinggi itu karena satu pangannya, kemudian salah satu pangan itu kurang langka, kemudian bawah itu nanti dimonopoli oleh pedagang tertentu dan tengkolak misalkan itu bisa jadi. Tapi ini pemerintah sudah dinyatakan aman sehingga masyarakat jangan panik dengan adanya itu. Maka monggo kita bisa pastikan insya Allah harga akan kembali normal, dan kita dorong terus pemerintah untuk melakukan operasi pasar ketika harga-harga tertentu mengalami fluktuasi yang berlebihan. Maka strateginya tadi diperkuat pengawasan, kemudian kedua adalah mendorong terus untuk segera melakukan operasi pasar sehingga supply and demand ini kembali stabil ya Pak? Ya, seimbang. Saya kira gitu Pak. Iya betul. Iya, jadi ini yang pasti adalah ketegasan dari pemerintah ya Pak ya untuk melakukan operasi pasar itu sendiri, karena di mana ada regulasi yang menyatakan tidak boleh harga itu tinggi dan lain-lain. Kenyataannya di lapangan tadi kalau Ibu Irma sampaikan itu akan menjadi beda ya Bu ya. Nah, ini perlu sekali. Baik, Anda yang ingin bergabung silakan saja, Anda bisa mengirimkan WhatsApp Anda di 0878 333 400 atau melalui Instagram Live di Apredio SMG dan juga melalui YouTube Live kami di Apredio Semarang. Kita akan break dulu Bapak dan Ibu. Kami akan kembali bersama Anda sesaat lagi. Up Radio. Anda masih mengikuti dialog interaktif bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. 98.5 FM Radio The Mini Station. Ini kita lanjutkan lagi dialog interaktif bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan kita masih mengangkat tema menghadapi Ramadan dan juga persiapan Idul Fitri di era pandemi. Tentu saja masih bersama narasumber kita hari ini ada Bapak Ferry Wawan Cahyono, beliau adalah Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kemudian juga ada Bapak Haji Abdul Aziz, Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan juga Ibu Irma Setiawati, beliau adalah Sekretaris Komisi A. Oke, langsung saja kita ke penanya yang sudah bergabung hari ini, Pak. Kita menuju ke WhatsApp di 0878 333 400. Ini ada Ibu Ida. Selamat siang, kalau di Semarang ini pasar mana saja yang sudah dilakukan operasi pasar Bapak dan Ibu? Saya kemarin belanja di salah satu pasar di Semarang, kok masih mahal harganya? Dari Ibu Ida. Silakan Pak, mungkin dijawab dulu. Baik Bu Ida ya. Jadi memang secara umum kita memang mendorong pemerintah untuk memastikan harga pasar ini terkendali ya.
Mbak Santi dan Bu Ida, bahwa memang ada beberapa pasar yang naik fluktuatif. Ya justru kami nanti mohon terima kasih kalau ada tolong diinformasikan seperti ini agar segera kita tidak lanjuti melalui pemerintah. Saya kira nanti kita akan deliver ke pemerintah kota ya. Segera untuk ditindaklanjuti kalau memang ada harga-harga yang sangat fluktuatif ya. Betul. Artinya memang itu atau tidak wajar gitu ya, Pak, tidak wajar. Saya kira justru Bu Ida, kami terima kasih, mohon diinfokan pasar mana biar segera bisa ditindaklanjuti, dan komoditi apa yang kemudian dirasakan oleh Ibu Ida ini menjadi sangat tinggi ya. Saya kira begitu. Tapi Bu Ida dan seluruh pendengar Mania bahwa kita memang serius, kita dorong dari DPRD ini mendorong pemerintah agar terjamin baik segi kuantitas, ketersediaan maupun harga price. Ya, jadi kalau kadang masyarakat itu saya tidak apa-apa mahal Pak, yang penting barangnya ada, misalkan. Ada yang tinggi, ada yang gaya gitu ya. Nah, kita juga tidak menginginkan itu juga terjadi, walaupun mungkin masyarakat juga sebagian yang bisa merasa bisa mendapatkan atau mampu membeli, tapi tentu kita harus menjamin masyarakat dan masyarakat yang lain, lebih-lebih masyarakat yang kurang mampu agar terjangkau harga itu lebih-lebih memang kebutuhan masyarakat terhadap sembako khususnya di Ramadan, Idul Fitri ini meningkat ya. Meningkat. Saya kira itu Mbak Santi ya. Dan terima kasih Mbak Bu Ida, mohon kami diinfokan pasar yang mana ya. Iya. Silakan Ibu Ida mungkin menginformasi pasar mana yang memang harganya dianggap tidak wajar ya atau masih mahal-mahal. Itu komoditinya apa juga, itu disampaikan juga. Itu masukan yang bagus. Kemudian ada lagi ini, dan ini sudah di soal mudik Pak. Dari Ibu Lia di Wonosobo. Dari Wonosobo, apa kabar Wonosobo? Siang Up Radio, ini saya mau bertanya tentang mudik Pak. Apakah boleh atau enggak sebetulnya mudik itu? Katanya yang antar kota boleh dan provinsi enggak. Lalu apakah boleh transportasi umum itu beroperasi Pak? Karena saya masyarakat yang biasanya menggunakan transportasi umum. Begitu, silakan Pak. Baik, nanti ditambah Pak Aziz dan Bu Irma ya, Mbak Santi dan pendengar Up Radio, bahwa kebijakan ini sesungguhnya punya tujuan. Artinya tujuannya adalah bagaimana pemerintah ini masih terus mengendalikan terhadap persebaran COVID-19. Jadi itu. Kemudian mengapa kemudian kajiannya dan kemudian diambil keputusan bahwa mudik di tahun ini itu dilarang karena memang pemerintah dalam hal ini masih sangat mengambil kebijakan sangat berhati-hati karena memang pengendalian penyebaran COVID ini belum dinyatakan aman. Nah, misalkan kita tengok negara lain, walaupun sudah ada vaksinasi, sebagian masyarakat ya sudah tervaksinasi, tapi terjadi kenaikan lonjakan grafik di India, di Eropa, di banyak negara yang kemudian hari ini juga belum memastikan itu stabil atau aman. Nah, sama dengan kita, walaupun sebagian ini kita sudah divaksinasi pun belum ada jaminan bahwa itu daerah itu akan aman kalau kemudian protokol kesehatan tidak diterapkan dengan sangat disiplin. Maka kemudian baik himbauan sampai kemudian aturan diturunkan oleh pemerintah untuk mengendalikan tadi terjadinya kerumunan misalkan, kemudian bertemunya arus manusia yang luar biasa ya kan. Kalau kita lihat flashback setiap mudik pasti kan itu sangat menumpuk ya Pak di semua titik ya. Di tadi Pak Aziz juga menyampaikan di rumah, apalagi nanti di tempat wisata itu menumpuk. Maka kemudian pemerintah memastikan pengendalian penyebaran COVID ini salah satu adalah mengendalikan arus mudik ini. Nah, tentu ini mau tidak mau mohon difahami bahwa ini secara regulasi ditempuh agar persebaran itu tidak menjadi naik lagi di grafik yang kedua. Sekira itu filosofinya mengapa kemudian mudik ini dilarang ya, dilarang. Nah, di hari-hari tentu tadi disampaikan mulai tanggal 6 sampai 17 Mei. Saya kira yang lebih kita harapkan adalah kesadaran masyarakat ini itu. Betul. Kesadaran masyarakat kalau sudah tinggi, pemerintah itu kemudian ya udah
ya pasti akan menerima. Ini adalah bagian daripada keselamatan kita semua, bukan kemudian kita menghambat tidak boleh ketemu keluarga ini dengan ini saat-saat momentum yang baik, tapi kepentingan maslahatan yang lebih luas ini lebih kita utamakan adalah untuk mengendalikan persebaran COVID yang memang belum aman. Betul. Kira gitu Mbak. Ya, baik. Untuk transportasi umum seperti apa? Mungkin Pak Aziz bisa menambahkan operasi nggak Pak nanti Pak pada waktu Lebaran ya? Ya, terima kasih Mbak Santi. Transportasi umum seiring larangan mudik, maka kemudian otomatis juga dilarang. Oke. Nah, kalau mau efektif, ini harapan kami ya dari DPR, maka pengetatan operasional transportasi umum, terutama dari daerah-daerah asal pemudik, kota-kota besar, Jakarta, saya kira yang paling utama. Penguatannya atau stressingnya itu yang justru harus diperkuat. Jadi larangan aktivitas angkutan baik udara, darat dan laut dari Jakarta ke seluruh wilayah pada saat efektif larangan mudik itu dilakukan. Itu saya kira jauh lebih penting untuk pengendalian. Jadi kalau ada yang nyolong ya curi-curi, ya langsung aja dikasih sanksi pencabutan izin kan begitu. Itu yang pertama dari sisi transportasi umum. Nah, ada yang juga perlu saya tambahkan penjelasannya. Nah, bagaimana yang antar wilayah di Jawa Tengah, antar kota, di zona-zona penyangga, atau yang biasanya disebut zona transportasi aglomerasi itu, setahu saya itu tidak dilarang, jadi tetap bisa menjalankan aktivitas. Mungkin memang targetnya itu justru yang mau dibatasi itu adalah arus mudik dari pusat-pusat kota, terutama Jakarta lah mungkin, yang setiap kali musim Lebaran itu jutaan jumlahnya. Tapi kemarin berdasarkan data 2020 itu tercatat sudah cukup signifikan terkoreksi, hanya menjadi 465 ribuan arus mudiknya yang tercatat. Mudah-mudahan tahun 2021 ini lebih ketat lagi, lebih berkurang lagi. Memang betul tadi Pak Ferry menyampaikan, kita itu berkaca di negara-negara yang lain. Ada gelombang ketiga tsunami pandemi COVID ini. Itu yang sangat kita khawatirkan. Kesehatan itu penting, ekonomi memang juga penting, ketemu keluarga juga penting. Tapi kan ketemunya bisa lewat video call, lewat telepon-teleponan, kan begitu. Gitu, Mbak Sati. Iya. Ada Ibu mau menambah, Ibu? Iya, memang dilematis juga ya Mbak ya. Dalam hal ini mungkin yang lama nggak pulang atau lama nggak ketemu saudara, ketemu orang tua, ingin rindu. Tapi sebenarnya itu aturan itu juga dulu pernah dilakukan waktu Lebaran kemarin ya. Lebaran kemarin dilakukan itu. Dan nyatanya juga bisa. Untuk menahan sedikit kerinduan. Betul. Rindu yang terpendam gitu. Rindu yang terpendam. Dan akhirnya setelah itu kan juga bisa diizinkan. Dan ini kan pembatasan memang tanggal 6 sampai 17 Mei. Ini mentah tujuannya ya ini untuk mengurangi kepadatan. Yaitu seperti benar yang disampaikan oleh Pak Ferry dan kita semua tahu kalau pas mudik itu ya dan penyebaran ini kan untuk pencegahan penyebaran COVID yang
meskipun sudah divaksin, dan yang divaksin kan hanya seberapa paling berapa persen dari penduduk Indonesia, jumlah penduduk. Betul. Dari itu paling ya sekitar, yang sudah divaksin sekitar berapa itu kan saya lupa ya. Itu kan sangat-sangat masih banyak yang belum tervaksin, dan meskipun sudah divaksin, meskipun sudah pernah kena, itu pun ada kemungkinan bisa kena lagi. Dulu awal-awal katanya enggak ya Bu? Katanya enggak, tapi ternyata iya, ternyata hanya bertahan cuma 3 bulan. Oke. Jadi imunitas itu kuat hanya bertahan 3 bulan. Setelah itu tidak menutup kemungkinan kena lagi. Iya. Dan untuk transportasi umum ini memang pemerintah sudah tegas tidak boleh operasi. Dan juga masing-masing, kalau untuk apalagi Jawa Tengah ini sebagai hubnya ya Bu? Iya, sirkulasi maksudnya untuk lalu lintas utama kan, kalau dari Surabaya mau ke Jakarta mau kemana itu kan melalui Jawa Tengah. Dan lalu lintas utama ini kabupaten-kabupaten di Jawa Tengah ini sudah sepakat dan mematuhi aturan kalau mau masuk kabupaten atau kabupaten kota itu sudah dijaga dari pintu tol. Okay. Ya, dan untuk kami pendorongan dari DPRD ini kami setiap kali ada mudik, hari Lebaran ataupun Natal itu kami mengadakan pantauan ke tol-tol atau pintu-pintu tol yang rentan ataupun yang pasti akan dilewati oleh pemudik. Seperti itu. Jadi liburan mau apa itu biasanya sudah di pintu keluar tol, keluar masuk kabupaten, semua di situ sudah dijaga. Ada posko-poskonya ya Bu ya? Ada posko-posko itu kerjasama dengan TNI, Polri, dan semuanya jadi satu di situ. Jadi kita sekali kalau memang tidak ada izinnya, tidak ada surat perjalanan dinasnya, benar-benar balik, harus kembali ya, terbalik. Iya, itu. Dan memang tidak bisa dipungkiri ya, Jawa Tengah ini menjadi perlintasan yang sangat urgent banget untuk dilewatin para pemudik ya Bu ya. Baik, ini sudah ada dari Pak Sofyan. Setiap tahun harga yang naik sama saja Bu, harga pangan pokok itu. Seperti ayam, telur biasanya harganya naik. Tapi kenapa ya seperti tidak ada tindakan? Dan memungkinkankah Pak untuk dicegah? Ini Pak Sofyan agak sedikit komplain ya. Iya. Gimana nih Pak? Langsung dijawab saja, silakan Pak. Baik Pak Sofyan ya. Pak Sofyan ini mungkin mungkin beliau pengusaha catering kali ya Pak ya, atau dari rumah makan Padang gitu ya Pak. Iya. Pak Sofyan memang situasi kayak Ramadan ini, kemudian momentum-momentum penting itu memang secara periodik pasti akan terjadi peningkatan lonjakan kebutuhan masyarakat. Jadi di situ itu memang bagi kami khususnya di pengambil kebijakan termasuk DPRD memang hari-hari tentu atau kondisi-kondisi itu kita cermati. Maka kemarin kita sebelum memasuki Ramadan kita sudah rapat bersama instansi terkait, bersama pemerintah provinsi dengan Bulog, dengan aparat kepolisian dan lain sebagainya untuk memastikan tadi peristiwa-peristiwa yang tadi Pak Sofyan sampaikan itu tadi tidak secara ekstrim terjadi ya, bahwa memang pasti adalah karena ini ibaratnya tuh peak season ya, high season ya. Sama kayak hotel-hotel ya Pak, peak season itu ya naik lah ya. Naik. Tapi Pak Sofyan, memang kita terus berusaha. Maka langkah strategi kita tadi sudah kita sampaikan di awal, terus kita memantau, menghitung kebutuhan puncaknya itu, kemudian kita linearkan dengan cadangan kita. Cadangan pangan di Jawa Tengah. Misalkan di beras ini sudah kita pastikan 5 bulan ke depan kita masih aman stok. 5 bulan ke depan Pak? Iya. Oke, berarti cadangan kita hampir 81.000 ton itu sudah tersedia di gudang-gudang logistik miliknya Bulog. Di situ kita sudah kemarin disimpulkan stok beras sudah aman. Kemudian di stok-stok sembako juga disampaikan juga masih relatif aman. Nah memang
memang kadang secara tertentu kita menghadapi ya, Pak Sofyan, namanya kita ini pedagang, kita inilah menganut pasar ya. Jadi kadang kita juga menghadapi kelompok-kelompok yang kurang bertanggung jawab untuk memainkan harga. Tapi kemudian kalau itu terjadi, maka pemerintah segera langsung operasi pasar. Itu strategi yang dilakukan pemerintah, dan kita dorong untuk ini, karena ini yang bisa kita lakukan untuk tadi mengendalikan harga bawah. Tapi memang kita memastikan seluruh itu flat, memang pasar itu kadang begitu. Betul. Tapi begitu ada kenaikan yang lonjakan, yang ekstrim, sekitar itu kita dorong untuk segera menstabilkan dengan apa? Operasi pasar dan lain sebagainya. Saya kira itu Pak Sofyan, tetap semangat ya, insya-Allah. Kalau 1-2 hari, tapi begitu ada tinggi pasti segera kita lakukan operasi biar segera normal kembali. Kira-kira gitu. Iya, jadi setiap momen memang ada hal-hal yang tadi ya Pak ya, mau tidak mau memang naik karena itu menjadi sebuah kebutuhan di masyarakat. Tetapi kenaikan ini harus normal karena memang menjadi hal yang sangat wajar ya ketika kita masyarakat harus memiliki kemampuan untuk membeli itu tadi. Nah, maka kemudian tadi harapannya ya jangan setiap tahun terjadi ya. Pemerintah terus mengupayakan ini juga tidak akan terjadi ya, tapi dengan langkah-langkah seperti itu. Tapi memang tadi kadang kita menghadapi kelompok masyarakat dan sebagainya ya. Tapi pasti itu kita akan bisa kita hadapi dengan apa? Kita mengamankan stok kita dulu. Stok kita aman. Kalau kita stok aman, maka supply and demand itu jadi stabil. Jadi tidak jeglek tadi ya Pak ya. Nah, itu yang penting adalah ketika nanti kalau penjual bilang ini soalnya stoknya langka atau barangnya langka, itu jangan. Jadi sekarang menjadi pembeli yang cerdas. Makanya mendengarkan Up Radio ya, informasinya bisa banyak di sini. Kemudian ada Ibu Sarah. Di mana kita bisa melapor Pak kalau menemukan pasar yang harganya masih sangat mahal? Kemana nih? Masyarakat bisa melaporkan Bu. Ada hotline khusus ke Dewan atau gimana nih? Baik, Bu Sinten itu? Sarah. Bu Sarah, saya kira banyak sekali sekarang kanal-kanal lapor langsung. Di DPRD juga ada ruang untuk menyampaikan aspirasi. Di situ juga masuk aja di www.dprd.go. Ya, di situ ada. Ya. Kemudian lapor ke Pak Gub ada. Kemudian kalau kemudian merasa kesulitan langsung aja ke WA? Pasar itu ada itu. Nah, di dinas pasar itu. Dinas pasar terkait. Itu kan pasti misalkan ibu ini datang ke pasar nih, ada tinggi situ ada petugas pasar, nanti akan segera terinfokan ke dinas perindak maupun dinas pasar. Nah, apalagi kalau ibu sekarang menggunakan informasi gadget yang sudah ngasto gadget ya, WA itu segera lapor, itu ada lapor Gub. Di DPR ada, di Pemkot juga tersedia sekarang ruang untuk pengaduan informasi. Jadi sudah tidak kesulitan lagi ya. Segera Bu Sarah, monggo digunakan, pilihan itu banyak sekali sekarang. Baik, Ibu ini tadi salah satunya mungkin sosial media ya, atau Ibu bisa minta tolong anaknya gitu ya. Kalau misal ini harga kok mahal banget gitu ya. Betul. Ya baik, dan kita akan break dulu karena produser sudah menyatakan harus break dulu dan pertanyaan masih bertubi-tubi Bapak dan Ibu, nanti kita akan bacakan lagi satu persatu ya. Jangan kemana-mana, kami akan kembali bersama Anda setelah pesan-pesan berikut ini. Up Radio. Anda masih mengikuti dialog interaktif bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. 98.5 FM of Radio The Winning Station. Baik, kita masih melanjutkan dialog interaktif bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Dan asik sekali di saat puasa Ramadan, kita berbincang-bincang hari ini siang terasa sangat adem saja Pak ya, walaupun ini temanya adalah berbincang tentang harga di masa Ramadan ini dan juga persiapan nanti di saat Idul Fitri, kebijakan-kebijakan apa yang harus kita jalani di saat pandemi seperti ini. Dan langsung saja karena pertanyaannya sudah banyak, kita bacakan untuk yang berikutnya. Bertanya masih tentang seputar transportasi umum. Ini tadi sudah disampaikan ya Pak, adanya pelarangan untuk transportasi umum beroperasi. Nah, jika masih ada transportasi umum itu yang beroperasi, bagaimana ketegasan dari pemerintah? Dan seperti apa punishment yang diberikan kepada pemilik transportasi tersebut? Ini dari Pak Iwan.
Silakan Pak. Iya, kita akan terus pantau apakah larangan mudik yang implikasinya tentu adalah larangan operasionalisasi transportasi umum itu akan betul-betul diterapkan secara ketat oleh pemerintah pusat. Kalau penerapannya ternyata tidak terlalu ketat, maka saya kira tentu akan terjadi kecolongan di mana-mana kan begitu. Larangan pesawat terbang menjadwalkan penerbangannya di tanggal 6 sampai tanggal 17. Kereta api, kemudian bis-bis yang antar kota itu jumlahnya sangat banyak sekali, ribuan bahkan ya setiap hari trayeknya. Itu apakah nanti akan betul-betul dilarang oleh pemerintah atau tidak? Ya. Ada pelonggaran-pelonggaran gitu. Kalau itu betul-betul dilarang, maka tentu ini eksiden yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Betul. 2020. Karena kemarin 2020 itu kita melihat masih jalan banyak bis operasional, pesawat-pesawat juga tetap ada jadwal penerbangan. Ya. Nah, makanya kita akan melihat. Nah, kemudian begini, apakah masyarakat itu berharap agar tetap ada kelonggaran-kelonggaran? Kan begitu, kita juga akan pantau. Tapi prinsipnya begini, kami dari sisi DPR, DPR-nya KT itu apa KT? DPR-nya DPR provinsi, maksud saya itu bukan pusat kan begitu. Belum waktunya. Ini kan lebih banyak di ranahnya teman-teman DPR pusat begitu. Jadi kita kalau mau memantau, mau mengawasi, apalagi memberi stressing ketegasan sikap gitu kan juga tidak terlalu didengarkan mungkin ya, tidak itu sekalipun efektif. Di wilayah Jawa Tengah begitu Pak? Mungkin kita kemudian akan memblokade, jangan lewat Jawa Tengah kan nggak bisa. Akan menimbulkan friksi-friksi ya Pak ya. Akan menimbulkan friksi-friksi. Jadi tetap kuncinya di teman-teman pemerintah pusat bersama DPR RI. Apakah larangan itu akan dilakukan secara ketat pada waktunya nanti karena pertimbangan-pertimbangan kondisi yang dianggap semakin rawan, semakin genting, atau justru mungkin akan ada pelonggaran-pelonggaran gitu. Tapi logikanya kalau masyarakat ini tidak banyak yang order karcis atau transportasi umum itu, mungkin mereka juga akan mengkalkulasi ya Pak. Ini kan butuh proses operasional yang cukup tinggi ya Bu, kalau penumpangnya tidak begitu banyak begitu ya. Masyarakat taat dengan regulasi itu. Enggak begitu Mbak Santi. Bukan begitu. Justru logikanya sebaliknya, masyarakat itu sudah antri inden untuk bisa pulang kampung. Apalagi selama bertahun-tahun terakhir kan mereka justru kita fasilitasi. Dulu ya ada mudik gratis gitu ya Pak ya. Mudik gratis, dikasih oleh-oleh, bahkan setiap bis-bis tertentu ada DPR-nya juga ngasih bingkisan-bingkisan di bis itu kan begitu. Betul. Jadi dicegat. Jadi ya animonya tetap sangat tinggi untuk pulang kampung. Justru sekarang ini posisi penentunya adalah di pemerintah, apakah betul-betul akan sangat tegas, sangat rigid di aturan itu atau tidak. Begitu. Iya, baik. Dan kemudian ada Dimas, kalau ketahuan ada permainan harga yang dilakukan oleh para pedagang, apakah ada sanksi juga untuk para pedagang tersebut agar jera Pak? Dari anggota Dewan apa yang dilakukan kepada para pedagang yang nakal? Jadi begini, ini kompleks memang fakta soal
harga-harga sembako yang naik gitu. Apakah hanya berhenti di tingkat pedagang cash by cash, pedagang 1, 2 gitu, ketika seseorang emak-emak membeli kebutuhan pokok naik itu, terus apakah itu terjadi di semua pedagang di pasar itu atau cuma 1-2 pedagang? Itu tetap harus ada tim ya yang mengklarifikasi. Kadang-kadang kan ada yang latah ya di era digital ini, satu kasus gitu kemudian langsung di blow up kan, padahal betul. Tidak semua pedagang gebiah uyah gitu. Iya, kadang-kadang memang faktanya yang terjadi adalah ada spekulan-spekulan yang bermain sehingga ya para pedagang itu ya terpaksa menjual barangnya dengan harga yang naik karena memang dari sana stoknya, suplainya juga sudah naik. Dalam kondisi naik. Nah, ini yang berbahaya. Nah, kalau yang selalu saya jadi pertanyaan kritis saya itu, kalau ini selalu terjadi setiap tahun, ini kan seolah-olah masyarakat itu cenderung muncul ketidakpercayaan. Masa tiap tahun terjadi? Apa tugasnya pemerintah kan begitu? Kalau tugas kami kan jelas mengawasi pemerintah begitu. Jadi kalau setiap tahun naik ya kami ya komentarnya kritis dan pedas. Ini gimana ini, bisa kerja nggak pemerintahnya kan begitu. Kalau misalnya yang terjadi di Pemalang naiknya tajam, lonjakannya tajam, padahal di Brebes tidak kan begitu. Oh ini gimana ini pemerintahnya? Kan begitu. Oh iya ya sudah bebas. Jadi termasuk DPR-nya, DPR Dapil ini gimana itu, ikut mantau enggak kan begitu. Yang jelas DPR akan terus memantau. Kalau ada lonjakan-lonjakan harga yang selalu rutin terjadi tiap tahun, ya berarti sistem kekebalan tubuhnya pemerintah menghadapi situasi-situasi tertentu, menghadapi kondisi-kondisi tertentu itu belum jalan efektif. Gitu. Oke. Ya, jadi jangan khawatir ya untuk hal-hal yang tadi diajukan. Nanti dari anggota dewan akan melakukan upaya-upaya bagaimana kestabilan dari harga pokok ini bisa dinikmati oleh masyarakat. Dan memang kompleks banget Pak ya kalau bicara soal pedagang tadi ya, masih ada pencuplai dan lain sebagainya, dan lihat pasarnya juga. Baik, Bapak, kita akan berikan kesempatan juga untuk Bapak dan Ibu menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar betul-betul mentaati di mana pandemi ini memang harus bersama-sama kita melakukan upaya penghentiannya. Jadi regulasi pemerintah saja tidak cukup. Bagaimana nanti di Lebaran ini harus mengikuti himbauan dari pemerintah untuk tidak mudik ya. Silakan Bapak dan Ibu. Iya, untuk kebutuhan pokok menjelang Lebaran ya harapan saya tetap berhemat, dan hidup masih terlalu panjang untuk dilalui kan begitu. Meskipun suasananya Lebaran, tidak ada dosanya kalau kita tetap dalam posisi berhemat, apalagi ya sederhana itu kan juga perintah ajaran agama kita. Hiduplah sederhana, jangan berlebih-lebihan. Wala tubadziru innal mubadzirina kana ikhwana syayatin, kan begitu. Pemborosan itu enggak baik. Itu saya kira pesan yang paling pas kalau harus disampaikan ketika menjelang Lebaran itu kan itu. Jangan pemborosan. Jangan pemborosan. Termasuk kalau bajunya masih bisa dipakai yang baru ya Pak, nggak usah beli yang baru gitu ya. Baik, silakan Ibu. Iya, mania radio yang tentunya sedang berbahagia. Mari kita bersama-sama mengikuti anjuran pemerintah untuk larangan mudik 6 sampai 17 Mei. Dan memang dengan malah
lebih khusyuk lagi manakala kita menjalankan ibadah puasanya, tidak memikirkan hal-hal yang tentunya tidak tidak menambah pahala pada saat bulan puasa, pada saat Ramadan. Mudah-mudahan dengan mematuhi pemerintah ini ya berarti kita taat pada pemerintah. Selain itu taat kepada Allah, juga taat kepada pemerintah. Ini yang harus kita jaga bersama-sama. Monggo jangan risaukan masalah harga. Harga itu pun sudah biasa, naik turun udah biasa. Pada saat turun kok ya nggak pada protes, tapi pada saat naik pada protes. Inilah dilematis kita semuanya. Kebersamaan, monggo jaga kebersamaan, namun tetap jaga jarak, mematuhi aturan protokol kesehatan. Insya Allah kita semua sehat, utamakan kesehatan. Kangennya dipendam dulu, rindunya dipendam dulu dengan orang tua, dengan keluarga, demi kesehatan kita bersama. Dan Indonesia, Jawa Tengah semuanya terhindar dari COVID-19. Amin. Allahumma amin. Pak Ferry, silakan Pak untuk bisa menghimbau kepada masyarakat mengenai larangan mudik ini, Pak. Baik, Mbak Santi dan seluruh pendengar Apmania. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih dan atas seluruh atensinya, bahwa sekali lagi ya, larangan mudik ini untuk kita pahami bersama adalah bagian daripada kebijakan pemerintah untuk memutus dan mengurangi persebaran COVID-19. Artinya ini adalah sebagai upaya semata-mata untuk kemaslahatan atau kebaikan kita semua. Gitu. Tadi disampaikan bahwa memang kesehatan ini masih kita harus jaga betul, karena begitu sehat ini akan kita bisa beraktivitas manapun begitu. Nah, jadi kepada seluruh masyarakat saya kira ini perlu sama-sama kita sebarkan, luaskan bahwa tujuan larangan mudik ini bukan untuk menghambat, bukan untuk tadi ya mengurangi ini wayai sungkeman misalkan, itu orang untuk Bali misalkan, atau orang tuane lu kok anakku ora Bali misalkan. Tapi ya ini kita artikan, kalau semua ini memahami arti dan tujuannya, maka kita semua akan melaksanakan dengan sepenuh hati dan senang, ikhlas. Gitu. Saya kira ini kesempatan ini pula juga kita sampaikan bahwa kebijakan ini untuk kebijakan kebaikan kita bersama. Kemudian yang kedua, Mbak Santi, terkait dengan harga, sekali lagi DPRD ini fungsinya adalah melakukan pengawasan dan mendorong fungsi kinerja pemerintah. Nah, saya kira ini menjadi momen yang baik untuk masyarakat ya. Saya kira pemerintah sudah menjamin stok, kemudian juga terus-menerus menjaga sisi harga. Nah, kemudian kalau masih ada ditemukan, saya kira ini menjadi umpan balik kita juga. Agar terus kita pacu langkah pemerintah ini dengan langkah-langkah yang sudah terstandar tadi ya. Saya kira, tapi kok saya yakin ya, karena ini stoknya sudah aman, kemudian sekarang kita sudah informasi juga sudah begitu cepat, gampang sekali diakses ya Pak ya. Begitu ada, maka langkah-langkah itu juga akan segera dilakukan oleh pemerintah. Dan terakhir, masyarakat tidak perlu panik tadi ya. Mbak Santi menyampaikan berkali-kali, panik ini juga bisa memicu kenaikan harga. Betul. Walaupun panik ini sebenarnya bukan karena apa, tapi diisukan aja. Ya, sesungguhnya itu sudah stabil, tapi ketika diisukan oleh kelompok-kelompok kepentingan tertentu, kemudian masyarakat jadi panik, maka itu mempengaruhi pasar. Pasar jadi itu peluang mereka ya Pak. Iya, jadi itu. Jadi satu sisi kita juga harus panik. Tidak harus panik menghadapi momen-momen yang tinggi ya, seperti sekarang ini. Saya kira begitu, Mbak Santi. Baik. Dan Apmenia, beberapa catatan yang perlu disampaikan dalam dialog interaktif bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah hari ini bersama Apredio tentu saja menghadapi Ramadan dan persiapan Idul Fitri di era pandemi. Yang pertama adalah stok pangan yang ada di Jawa Tengah ini aman, sehingga untuk stabilitas harga bahan pokok akan segera terus dikawal oleh anggota Dewan, bagaimana pemerintah untuk bisa melakukan operasi pasar sesering mungkin dan juga langsung kepada masyarakat untuk bisa merasakan hasilnya. And then berikutnya adalah soal pelarangan mudik.
demi keselamatan dan juga kesehatan bersama, sayangi yang di rumah juga. Jadi kita harus mentaati regulasi yang ada. Dan tentu saja Santi banyak mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung siang hari ini. Mudah-mudahan semua jawaban dari anggota Dewan yang hadir di sini memberikan informasi dan insight kepada Anda untuk menjadi masyarakat yang cerdas, kemudian juga masyarakat yang selalu taat pada peraturan yang sudah ditetapkan. Terima kasih Pak Ferry, terima kasih Pak Aziz, dan juga terima kasih Ibu Irma untuk waktunya, dan salam sehat selalu. Semoga sukses selalu ya Ibu ya Bapak. Semuanya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih, saya Santi Rosalia. Selamat siang, sukses untuk Anda dari Up Radio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the Meaning Station.